menjadi dasar kami untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam laporan tersebut tidak benar. Karena ada beberapa hal yang kami bisa buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada selama dia menjadi artis daripada klien kami dalam beberapa event dan beberapa kontrak-kontrak kerja yang di situ yang dianggap munculnya beberapa penggelapan menurut Wika Salim ya. Nah, itu yang kita akan buktikan nanti bahwa itu yang disampaikan ke pihak penyidik dalam bentuk laporan itu tidak benar. Olehnya itu kami akan menyampaikan secara nyata, konkret, secara dokumen yang akan menjelaskan kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak betul. Seperti itu. Ada yang memperkuat nggak sih Bang bukti kalau mantan manajer IMA nggak bersalah itu? Siap. Jadi ada beberapa hal juga dari beberapa kali pertemuan ini terkait dengan pihak kami dengan pihak pelapor dalam hal ini Ibu Wika Salim ini sudah kita berapa kali ketemu ya, sudah 2 kali, tanggal 6 Januari dan tanggal 13 Januari, dan di kedua pertemuan tersebut Ibu Wika Salim ini tidak pernah hadir, sedangkan kami sebagai pihak yang diduga oleh mereka melakukan penggelapan terkait dengan dana kerjasama tersebut, itu kami hadir, malah kami membawa akuntan publik. Kami hanya mau menunjukkan bahwa kami punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Sedangkan pihak Wika Salim tidak pernah hadir, dalam artian Wika Salimnya tidak pernah hadir. Dia hanya diwakili oleh rekan kami dari pengacara mereka juga, sama satu orang yang kami juga tidak jauh tahu posisinya sebagai apa, sehingga dalam 2 kali pertemuan itu tidak pernah kita mendapatkan kata sepakat. Sehingga kami bertanya-tanya siapa sebenarnya yang tidak punya itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini. Ya tentunya kami sebagai pihak yang diduga itu menghadirkan Ibu Irma sebagai manajer, kita hadirkan akuntan publik untuk menjelaskan di mana selisih yang menurut Wika Salim ada dana yang tidak nyampe ke dia. Karena pengakuan klien kami, Ibu Irma, semua tersampaikan, nilai kontrak, jumlah angka yang dalam kontrak disampaikan, cuma mereka berdua yang tahu, sehingga Wika Salim ini harusnya hadir pada saat itu. Dari kedua pertemuan tersebut tidak pernah hadir. Itu yang kami sesalkan, bahwa yang tidak punya itikat baik sebenarnya siapa. Sedangkan kami sudah menghadirkan akuntan publik, menghadirkan Ibu Irma sebagai manajer, sedangkan Wika Salim sendiri tidak pernah muncul untuk membicarakan ini. Karena yang tahu masalah ini kan hanya mereka berdua. Kami selaku kuasa hukum tidak tahu juga yang mana yang benar ini, detailnya angka-angka yang ada di pembukuan. Mungkin seperti itu. Artinya pas pertemuan itu Pak, mungkin apakah dari pihak Bapak bersama prinsipal Ibu Irma gitu ya? Yeah. Kan berkomunikasi dengan pihak sana hanya lewat layar doang. Nah itu yang dikomunikasikan mengenai apa aja? Ya awalnya sih memang kita mau menyatakan bahwa pihak mereka itu kan mengklaim ada dana kurang lebih berapa miliar yang mereka klaim berada pada pihak kami dan kami tidak serahkan kepada mereka sebagai hak mereka gitu. Oleh Ibu Irma dibuatlah pembukuan karena ada selama mereka kerjasama ada sekitar 300 event yang dikerjasamakan dan nilai nominal yang ada pada dalam keseluruhan itu selama kerjasama dari 2021 itu sekitar 36 miliar. Nah itu yang kita mau bicarakan, di mana sebenarnya yang dia maksud dana miliaran itu tidak sampai ke pihak Wika Salim. Makanya kami bawa akuntan publik untuk mencoba menjelaskan bahwa dugaan dia di event mana aja yang dana tersebut tidak kesampaian kepada saudara Wika Salim ini. Tapi Wika Salim dalam 2 kali pertemuan tidak pernah hadir, sehingga kita kesulitan mengkonfirmasi dana yang dimaksud itu di mana hilangnya kan gitu. Itu yang kami sesalkan pada saat ini, karena bukan kami yang tidak punya itikat baik, justru kami melihat bahwa saudara Wika Salim ini tidak punya itikat baik. Buktinya tidak pernah hadir 2 kali. Dan perlu diketahui juga, kenapa akuntan publik kami hadirkan, karena ada sebagian, ada beberapa, dan nilainya juga miliaran, yang klien kami punya hak itu belum diberikan. Jadi bukan cuma Wika Salim yang klaim, kami juga punya klaim untuk supaya apa yang menjadi hak klien kami itu diberikan juga gitu. Dan itu jumlahnya miliar juga. Sehingga perlu ada pertemuan yang pada saat itu yang kami inginkan, supaya hitung-hitungannya berapa, menurut Wika berapa, menurut klien Bu Irma berapa, supaya ada titik temunya di mana sebenarnya, supaya masing-masing hak kita dapatkan dan kewajiban kita masing-masing kita lakukan. Makanya ada 2 kali pertemuan yang Wika Salim sendiri tidak pernah hadir.
Seperti itu. Pak Irwan, mungkin ini dari 2021 dan banyaknya event sampai katanya 36 miliar itu. Iya. Nah itu apakah memang total yang tidak disampaikan kepada Wika Salim atau memang sebenarnya tuh ada yang sudah disampaikan mungkin atau gimana Pak? Jadi itu total keseluruhan transaksi mereka dan itu sudah disampaikan kepada Wika Salim dan semua kontrak dan nilai rupiah yang ada dalam kontrak itu disampaikan ke Wika Salim. Itu yang saya sampaikan sekitar 36 miliar itu adalah total keseluruhan dari 300 event selama mereka bekerja sama dari tahun 2021 sampai saat ini karena belum ada pemutusan kerjasama yang belum diputuskan. Total keseluruhan itu. Nah dari kerjasama tersebut muncullah klaim Wika Salim yang menyatakan bahwa ada berapa miliar yang tidak sampai ke dia dan klien kami pun punya hak yang belum diberikan oleh Wika Salim kan gitu. Nah itu yang kita bicarakan sebenarnya dalam 2 kali pertemuan. Cuma kan Mbak Wikanya tidak pernah hadir, jadi agak kesulitannya di situ. Bang, kan tadi abang bilang klien abang ada haknya yang belum dibayarkan. Iya. Nah kan Wika Salim sendiri kan ada haknya yang belum dibayarkan, Betul. dia melapor. Nah Iya. apakah nanti klien abang akan melapor juga untuk hak yang belum dibayarkan ke Wika Salim? Ya, tentunya kami akan lagi mendiskusikan, lagi memikirkan langkah-langkah hukum apa yang kami akan lakukan karena ini sudah masuk dalam ranah hukum, sudah masuk ke pihak kepolisian. Kami pun akan mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi juga, termasuk gugatan perdata, agar hak yang menjadi klien kami itu bisa diperoleh juga kan gitu. Seperti itu. Pak, mungkin hak yang memang harus dimiliki oleh Bang Irwan itu hak berupa apa? Ya. Karena ada persenan atau gimana? Ya, vidya. Jadi dari bulan Oktober, November, Desember ini ada beberapa event yang belum dibayarkan oleh Wika Salim kepada Ibu Irma selaku manajer gitu. Belum diberikan fee Ibu Irma lah. Seperti itu. Totalnya mungkin bang bisa Nominalnya mungkin 1,5 miliar lah sekitar situ. yang belum dibayarkan Wika. Belum dibayarkan oleh Wika Salim ke Ibu Irma selaku manajernya. Dan dia yang mendapatkan beberapa kerjaan nih sebagai manajer sama artisnya kan gitu. Tapi pembagiannya berapa persen sih bang dari setiap event itu? Ya, informasi dari klien kami Wirma ini 80-20. 80 ke Wika-nya dan 20. Dan itu total setiap kontrak, nilai angkanya semua selalu disampaikan kepada Mbak Wika Salim ini. Sudah jadi dijelaskan semua. Nggak ada yang tidak disampaikan. Jadi dari 2021 sampai sekarang kan masih kontrak di mereka yang belum diputus nih. Itu semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau misalkan total yang dari pihak Wika Salim yang katanya masih ada uang dari Irma itu berapa? Dari Bu Irma itu dari klaim dia dari 2 kali pertemuan informasinya nih dia sampaikan walaupun itu kan harus diverifikasi lagi sekitar 5 miliar lah ya, kurang lebih 5 miliar yang dia klaim bahwa itu. Jadi itu bukan duit yang utuh ya, ya akumulasi dari 2021 sampai 2023-24 inilah seperti itu.